Oke, sudah kelihatan Kak? Sudah. Kelihatan, Ji. Iya. Udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 5 resensi jurnal. Yang pertama, implementasi penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran daring di TK Kemala Bayangkari 11 Purwakarta. Pada saat proses pembelajaran, anak usia dini sangat membutuhkan bimbingan secara langsung oleh guru, karena guru menjadi pelaksana dan pengajar proses pembelajaran di kelas. Lembaga pendidikan anak usia dini intens melakukan pembelajaran untuk merangsang stimulus perkembangan anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar digantikan dengan pembelajaran di rumah masing-masing dengan pendampingan orang tua. Zoom Meeting sendiri merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan video. Pada aplikasi Zoom Meeting ini kita bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video, sehingga cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Dipilihnya aplikasi Zoom Meeting ini karena dirasa lebih mudah digunakan untuk menyampaikan daring pada anak usia dini. Sebelum mengadakan pembelajaran melalui Zoom Meeting, pelaksana program mempersiapkan video dan PowerPoint untuk menyampaikan materi. Video ini digunakan sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi secara daring melalui Zoom Meeting. Video ini berupa penjelasan materi, video lagu sesuai tema atau video cara pembuatan hasil. Selain itu, dibuat pula PowerPoint yang berisi materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran daring melalui Zoom Meeting. Implementasi penggunaan Zoom Meeting dalam pembelajaran daring di TK Kemala Bayangkari 11 Purwakarta dirasa dapat memberikan manfaat dan cukup efektif digunakan dalam pembelajaran daring untuk anak usia dini. Penggunaan aplikasi Zoom Meeting ini dapat disimpulkan cukup efektif dan dapat digunakan dalam pembelajaran daring pada anak usia dini. Dengan adanya pembelajaran daring melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu oleh pelaksana, dapat memberikan pengetahuan bagi guru tentang penggunaan Zoom Meeting dalam pembelajaran daring anak usia dini. Selanjutnya, jurnal yang kedua, yaitu pemanfaatan aplikasi Google Classroom sebagai alternatif dalam pembelajaran online. Adapun isi jurnal yaitu Google Classroom adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk pembelajaran online yang dapat digunakan dari jarak jauh, sehingga memudahkan guru untuk membuat, mengelompokkan, membagikan tugas, dan melakukan penilaian dimanapun. Selain itu, guru dan siswa dapat setiap saat melakukan kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom, dan siswa dapat belajar, menyimak, membaca, dan mengirim tugas secara online. Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan Google sebagai sebuah learning management system. Google Classroom menjadi teknologi komunikasi paling utama dalam kegiatan proses pembelajaran. Menurut Hami, Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas online. Fitur-fitur yang disediakan Google Classroom akan memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud bukan hanya di kelas, melainkan di luar kelas. Karena siswa dapat melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun dengan mengakses Google Classroom secara online.
Google Classroom merupakan aplikasi tak berbayar, sehingga Google Classroom dianggap cocok untuk digunakan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang memiliki keterbatasan biaya dalam pengembangan penggunaan ICT dalam proses pembelajarannya. Penggunaan aplikasi Google Classroom menjadi pilihan bagi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut ditetapkan karena dengan pemanfaatan Google Classroom pembelajaran dapat dilakukan secara online dan siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Selain itu, Google Classroom memiliki banyak fitur yang praktis, efisien, dan terjamin keamanannya. Kelas pembelajaran akan tetap tersimpan meskipun berjalan secara online dan interaksi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp sebagai Media Pembelajaran Daring. Adapun isi jurnalnya yaitu WhatsApp merupakan aplikasi bertukar pesan secara instan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, peserta didik akan lebih mudah menerima materi pembelajaran berupa soft file dari guru dan juga memudahkan diskusi pembelajaran melalui grup WhatsApp. Manfaat WhatsApp sebagai media pembelajaran yang pertama sebagai sumber belajar bagi peserta didik, memudahkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan yang ketiga menyediakan berbagai fitur untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Berikut fitur-fitur yang disediakan oleh WhatsApp yaitu chat group, pesan suara atau voice note, dan yang ketiga panggilan suara dan video. Adapun kendala penggunaan WhatsApp dalam proses pembelajaran daring yaitu keterbatasan koneksi internet, belum memiliki handphone Android, memori smartphone penuh, kurangnya interaksi secara langsung, pengawasan belajar tidak maksimal, sulit memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, jurnal yang keempat yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Meet Terhadap Hasil Belajar. Adapun pembahasannya yaitu Google Meet merupakan sebuah aplikasi video conference yang digunakan untuk proses meeting secara online yang dibuat dan dikembangkan oleh Google. Google Meet memungkinkan pengguna untuk mengadakan rapat saat dalam perjalanan, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan kelas pelatihan virtual. Google Meet memiliki fitur yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan panggilan video berkualitas tinggi hingga mencapai 250 orang. Aplikasi Google Meet sangat mudah digunakan sehingga bagi mahasiswa yang baru menggunakan aplikasi Google Meet tidak akan kesulitan. Fakta ini memperkuat bahwa Google Meet sangat diminati oleh banyak pengguna yang mulai merasakan dampak positif dari penggunaan aplikasi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi Google Meet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam IAIN Pontianak kelas 5A terlihat dari rata-rata keseluruhan hasil post-test lebih besar dibandingkan nilai rata-rata keseluruhan hasil pretest. Selanjutnya, jurnal yang kelima yang berjudul Penggunaan Sevima Edlink sebagai media pembelajaran online untuk mengajar dan belajar bahasa Indonesia. Adapun pembahasannya yaitu Sevima Edlink adalah sebuah aplikasi atau media pembelajaran elektronik yang dibuat oleh PT Sentra Vidya Utama atau Sevima, sebuah perusahaan konsultan dan pengembang teknologi informasi yang didirikan pada tahun 2004. Sevima Edlink merupakan salah satu media berbasis Android bersifat mobile yang dikhususkan untuk dunia pendidikan guna membantu pendidik dalam proses pembelajaran. Beberapa manfaat Sevima Edlink bagi pendidik adalah untuk menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, dan meningkatkan komunikasi dengan pelajar atau peserta didik.
Selain bermanfaat bagi pendidikan, di sini juga akan disebutkan manfaat aplikasi ini bagi peserta didik seperti mempermudah dalam mengumpulkan tugas dan dengan singkat, media pembelajaran online Sevi Medlin bisa didapatkan di tautan https://app.edlin.id atau bisa didapatkan di Play Store gawai Android secara gratis. Pada media pembelajaran elektronik Sevima Edling, media ini mempermudah siswa untuk mendapatkan sebuah materi dari pengajar sistem jarak jauh dan mempermudah siswa untuk memberikan tugas-tugas melalui fitur-fitur yang terdapat pada media Sevima Edling. Media pembelajaran elektronik Sevima Edlin dilihat dari penggunaannya sangat mudah digunakan. Terlihat dari penjelasan di atas bahwa untuk mendapatkan sebuah media pembelajaran elektronik, segala Sevima Edlin hanya tinggal mencari di laman internet. Hasil evaluasi untuk media Sevima Edlin ditelah dengan menggunakan teori section dan Keppel bahwa media Sevima Edlin ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan sebuah media pembelajaran elektronik pada pembelajaran bahasa Indonesia karena memiliki fitur-fitur yang mendukung pada kebutuhan-kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia. Media Sevima Edlin ini selain bisa memberikan materi, media tersebut juga bisa berinteraksi dengan jarak jauh melalui sebuah diskusi percakapan via tertulis maupun video. Media ini diharapkan terus dipromosikan di satuan pendidikan yang terendah hingga yang tertinggi agar akademisi maupun pelajar bisa mengetahui adanya keberadaan media Sevima Edling ini. Baiklah, itulah dari 5 resensi jurnal yang sempat saya jelaskan hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.